Saudara-saudara, kita akan belajar tentang Santa Peran Maria sebagai Bunda segala bangsa. Pada tanggal 25 Maret 1945, pada Hari Raya Kabar Sukacita, Santa Peran Maria menampakkan diri kepada Ida Piderman, 40 tahun, di rumah di mana ia tinggal bersama para saudarinya di Amsterdam. Terjadi 56 kali penampakan dalam kurun waktu lebih dari 14 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 1959. Bunda Maria menampakkan diri di bawah suatu gelar baru, Bunda segala bangsa. Pada masa ini, ia ingin dikenal dan dikasihi oleh semua orang di bawah gelar ini. Bunda Maria memperingatkan kita akan hilangnya kepercayaan, kemerosotan, moral, bencana, dan perang. Ia menyampaikan nubuat-nubuat yang secara mencengangkan sungguh terbukti kemudian mengenai situasi gelar gereja dan dunia sepanjang pertengahan akhir abad ke-20. 25 pesan pertama. Ia lalu secara perlahan menyingkapkan rancangan di mana Allah hendak menyelamatkan dunia melalui Sang Bunda. Oleh karena itu, Bunda Maria memberikan kepada umat manusia dan bangsa-bangsa suatu gambar dan doa. Dalam 7 pesan terakhir, Bunda Maria membicarakan bangsa-bangsa di dunia, menunjukkan kepada mereka jalan yang harus dilalui, jalan yang mengantar pada mujizat setiap hari, yakni Ekaristi. Gambar memperlihatkan Bunda Maria, Bunda segala bangsa, berdiri di atas bola dunia, ditembus oleh terang Allah di depan salib putranya. Dengan siapa ia bersatu secara tak terpisahkan. Dari kedua tangan Maria memancarlah 3 berkas sinar cahaya, rahmat, penebusan, dan damai yang akan anugerahkan kepada siapa saja yang berseru kepadanya sebagai advokata, pembela. Kawanan domba melambangkan segala suku dan bangsa di seluruh dunia yang tidak akan tenang hingga mereka memandang salib pusat dunia. Itulah yang kedua, doa. Bunda segala bangsa mendiktekan sebuah doa singkat yang ampuh guna melindungi kita dari kemerosotan moral, malapetaka, dan perang yang menghadang. Kalian bangsa-bangsa dari masa ini, ketahuilah bahwa kalian ada di bawah perlindungan Bunda Maria, Bunda segala bangsa. Berserulah kepadanya sebagai advokata. Mohonlah kepadanya untuk mencegah segala malapetaka. Mohonlah kepadanya untuk mengenyahkan kemerosotan moral dari dunia ini. Dari kemerosotan moral timbul malapetaka. Dari kemerosotan moral timbul perang. Melalui doaku, hendaknya kalian mohon agar ini dijauhkan dari dunia. Kalian tidak tahu betapa berarti dan betapa pentingnya doa ini di hadapan Allah. Di atas segalanya kita berdoa memohon curahan Roh Kudus. Dia satu-satunya yang dapat memberikan damai sejati kepada dunia. Doa ini diberikan demi pertobatan dunia. Melalui doa ini, Bunda akan menyelamatkan dunia. Bunda Maria meminta semua yang menerima doa ini mendaraskannya sekurang-kurangnya sekali dalam sehari. Bunda Maria berjanji, aku yakinkan kalian bahwa dunia akan berubah. Gerakan seluruh dunia. Bapa, Putra, dan Putra mengutus Bunda segala bangsa untuk mendatangkan persatuan dan perdamaian dunia dan untuk membebaskan dunia dari malapetaka dahsyat. Sebab itu, Bunda segala bangsa tak kunjung berhenti meminta suatu gerakan seluruh dunia dan menyebarluaskan gambar dan doanya. Bantulah dengan segala sarana yang ada padamu dan pastikan penyebarluasannya, masing-masing dengan cara sendiri. Gerakan ini tidak ditawarkan bangsa-bangsa, melainkan bagi segala bangsa.
Doa ini hendaknya disebarluaskan di gereja-gereja dan dengan sarana-sarana modern. Dan aku menghendaki penyebarluasan dilakukan dalam berbagai bahasa. Pergilah dengan semangat yang berkobar dan menyala-nyala akan karya penebusan dan perdamaian ini, dan kalian akan melihat mujizat terjadi. Kalian akan mendapati bahwa penyebarluasannya akan terjadi seolah dengan sendirinya. Bagai keping-keping salju berterbangan dan jatuh ke tanah menjadi lapisan tebal. Demikian pula doa dan gambar ini akan tersebar ke segenap penjuru dunia dan jatuh ke dalam hati segala bangsa. Bagai salju meleleh masuk ke dalam tanah, demikian pula buah. Roh akan masuk ke dalam hati semua orang yang mendaraskan doa ini setiap hari. Sebab mereka memohon Roh Kudus untuk turun ke atasnya. Berikut gelar Bunda segala bangsa. Sudah dalam pesan pertama Maria memperkenalkan dirinya dengan gelar yang indah dari kitab suci, yaitu perempuan. Mereka akan memanggilku sang perempuan, Bunda. Akan tetapi aku baru sudah Paus Pius XII secara hikmat memaklumkan dogma Santa Peran Maria diangkat surga pada tanggal 1 November 1950. Bunda Maria memperkenalkan gelarnya yang baru. Nah, aku berdiri di atas bola dunia ini sebab aku ingin disebut Bunda segala bangsa. Sebab sebagai seorang yang bunda sejati, Bunda Maria meyakinkan anak-anaknya, entah mereka beriman atau tidak, terpelajar atau tidak, tak peduli siapapun engkau, aku ini untukmu, Ibu, Bunda segala bangsa. Dogma baru, Maria Co-Redemptrix, Mediatrix dan Advocata. Doa dan gambar Bunda segala bangsa merupakan suatu persiapan yang sepenuhnya damai bagi tiga gelar, yakni dogma Maria terakhir yang diminta Bunda Maria di Amsterdam, Maria Co-Redemptrix, Mediatrix dan Advocata. Mohonlah kepada Bapa Suci untuk maklumkan dogma ini yang diminta oleh Bunda. Bunda segala bangsa berjanji bahwa dogma ini akan mendatangkan damai bagi dunia. Apabila dogma terakhir dalam sejarah manusia, Maria, telah dimaklumkan, Bunda segala bangsa akan memberikan damai sejati bagi dunia. Pesan-pesan Bunda segala bangsa mengatakan tanda-tandaku akan dalam perkataan-perkataanku. Artinya berkali-kali ia membuktikan kebenaran pesan-pesannya melalui tak terhitung banyaknya nubuat yang menjadi kenyataan seiring berjalan waktu. Beberapa di antaranya adalah Perang Dingin, runtuhnya tembok Berlin dan tirai besi revolusi komunis Cina, pendaratan pertama di bulan, Perang Balkan, senjata kimia dan biologis, diselenggarakannya Konsili Vatikan kedua. Dan mungkin bukti paling kuat dari keautentikan pesan-pesan Amsterdam adalah nubuat mengenai hari dipanggilnya Paus Pius XII ke dalam kebahagiaan kekal, sebab hanya Allah saja sebagai Tuhan atas hidup dan mati yang dapat mengetahuinya. Lagi pula dan lagi, Bunda menunjukkan kepada Kristus pada salib. Pertama-tama kembalilah kepadanya. Hanya dengan demikian akan ada damai sejati. Bunda Maria berjanji untuk menolong dunia, dan ia melakukan kedatangan suatu roh yang baru, seekor merpati putih yang akan memancarkan sinarnya ke segenap penjuru dunia. Tak ada gereja di dunia yang dibangun seperti gerejamu. Kalian umat gereja Roma, sadarilah keberuntunganmu yang sungguh besar. Sadarilah apa yang artinya menjadi bagian dari gereja Roma. Adakah kalian bertindak pantas? Dalam penglihatan terakhir pada tanggal 31 Mei 1959, Bunda menampakkan diri dalam semarak kemuliaan surgawi, dan figur Tuhan sendiri dalam segala keagungan dan kemuliaannya muncul dari sebuah hosti dari api putih, dan terdengarlah suara, barang siapa makan dan minum aku akan memiliki hidup kekal,
dan menerima roh yang benar. Sesudahnya Ida dianugerahi serangkaian pengalaman luar biasa yang terjadi sepanjang perayaan Ekaristi. Pengalaman ini dikenal sebagai pengalaman Ekaristi yang berlangsung hingga tahun 1980. Ida Firdiman, orangnya banyak sekali. Yang sebentar kita bahas lagi dia. Pengakuan gereja. Keuskupan setempat mengadakan penyelidikan seksama selama beberapa tahun. Pada bulan Mei 1974, Kongregasi Ajaran Iman memaklumkan non-constat de supernaturate, yang berarti sifat adikoratif masih belum dapat dipastikan. 20 tahun kemudian, pada tanggal 31 Mei 1996, Uskup Amsterdam Hendrik Bomers setelah berunding dengan kongregasi memutuskan secara resmi untuk mengizinkan devosi umum kepada Maria dengan gelar Bunda Segala Bangsa. Sementara itu, sifat advokat dari penampakan dan pesan masih belum dapat dipastikan. Baru pada tanggal 31 Mei 2002, Uskup Haarlem Amsterdam Monsinyur Joseph Marianus pun memakumkan keautentikan penampakan Bunda Segala Bangsa. Oke, sekian dan terima kasih.